Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diah Ayu Permatasari, NIM 2021-11530, selaku moderator dari kelompok 12, dan rekan saya Nabila Isnama Arif, NIM 2021-11531, Hasanatun Nisa, NIM 2021-11532. Di sini, kami kelompok 12 akan menjelaskan materi bisnis pengantar mengenai bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Griffin. Griffin yaitu transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Yang kedua yaitu Kavusgil. Kavusgil yaitu aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintas batas satu negara dengan negara lainnya. Pertumbuhan aktivitas bisnis internasional meningkat sejalan dengan fenomena, yaitu semakin luasnya pasar yang diakibatkan oleh globalisasi. Tujuan bisnis internasional. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk memperbesar penjualan, yaitu bisnis internasional memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan ekspansi dalam hal penjualan produknya. Hal ini dikarenakan bisnis internasional memiliki pasar yang sangat luas dan juga perusahaan dapat mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Contohnya yaitu perusahaan provider telekomunikasi yang terbesar di Indonesia, yaitu PT Telkomsel mendirikan anak perusahaan Telkomsel yang beroperasi di negara yang baru berdiri yaitu Timor Leste. Yang kedua yaitu untuk mengakuisisi sumber daya. Hal ini terjadi karena sumber daya produksi yang jumlah terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai produsen semakin tak terbatas. Yang ketiga yaitu untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Maksudnya yaitu bisnis internasional dapat membuat perusahaan menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menambah sumber penjualan dan penawaran yang dilakukannya. Jenis-jenis bisnis internasional. Yang pertama, foreign trade. Jenis inilah yang seringkali dilakukan oleh sebagian besar negara. Jenis foreign trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor-impor barang. Dalam kegiatan ekspor-impor, objek barang yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk komoditas atau visible physical goods, yaitu barang yang wujudnya kelihatan. Yang kedua, trade in service. Berbeda dengan foreign trade yang objek jualannya adalah barang berwujud, trade in service adalah bisnis internasional yang objek barangnya adalah intangible goods atau barang tidak berwujud. Contohnya, berbagai layanan jasa seperti hotel, asuransi, konsultan, perbankan, biro perjalanan, dan semacamnya. Yang ketiga, portfolio investment. Portofolio investment sendiri adalah investasi dalam bentuk sekelompok aset termasuk transaksi dalam ekuitas, sekuritas seperti saham biasa, atau sekuritas hutang seperti obligasi dan semacamnya. Yang keempat, direct investment. Berbeda dengan portofolio investment yang menanamkan modalnya dalam bentuk sekuritas, direct investment adalah investasi secara langsung atau penanaman modal asing di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Investasi lintas negara ini biasanya berupa penanaman modal dalam jangka waktu yang lama dari investor satu negeri ke perusahaan dalam negeri lain, sehingga direct investment biasanya melibatkan dua negara sekaligus. Selanjutnya, aktivitas bisnis internasional. Yang pertama ada ekspor, yaitu menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Selanjutnya, impor. Impor adalah membeli produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Selanjutnya, lisensi. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya. Selanjutnya ada waralaba.
Waralaba adalah suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua atau pemegang waralaba. Selanjutnya ada kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain. Pihak yang terlibat dalam bisnis internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelompok eksportir yang terdiri dari produsen. Produsen di sini memiliki pengertian perusahaan yang menghasilkan barang yang akan diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Yang kedua ada confirming host. Confirming host adalah sebuah perusahaan lokal yang didirikan untuk menjadi kantor cabang perusahaan asing di negara tempat perusahaan asing menjual produknya. Lalu ada juga pedagang yang memiliki pengertian badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan memiliki angka pengenal ekspor. Pedagang ekspor bekerja untuk dan atas kepentingan produsen dalam negeri yang dimilikinya. Ada juga agen dan yang terakhir ada trading house. Trading house di sini memiliki pengertian perusahaan yang mendapat status general exporter dalam arti bahwa perusahaan eksportir ini dapat mengekspor berbagai macam komoditas dan memiliki jaringan pemasaran dan kantor perwakilan di pusat dagang dunia. Selain kelompok eksportir, ada juga kelompok importir yang terdiri dari pengusaha. Contoh lain dari pengusaha adalah importir terbatas yang memiliki pengertian badan usaha yang diberikan izin khusus, baik itu perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukan di dalam negeri. Ada juga importir umum. Importir umum adalah importir yang mengimpor beraneka macam barang dagang. Importir umum ini biasanya dalam bentuk perseroan niaga atau trading house. Yang ketiga ada kelompok promosi yang terdiri dari kantor cabang produsen. Nah, kantor cabang produsen yang terletak di negara tempat produk itu dipasarkan tentunya akan melakukan kegiatan promosi atas barang-barang yang akan dijual di negara tujuan. Ada juga Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Badan Pengembangan Ekspor Nasional adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan, untuk melakukan kegiatan pengembangan dan promosi komoditi Indonesia ke luar negeri. Dan yang terakhir ada kelompok pendukung. Nah, kelompok pendukung di sini ada Badan Usaha Transportasi. Badan Usaha Transportasi dalam perdagangan internasional ini biasa dinamakan dengan freight forwarder. Fungsi freight forwarder adalah pengumpulan muatan, penyelenggaraan pengepakan, dan membukukan muatan dengan diperdagangkan. Ada juga bank devisa. Bank devisa dalam perdagangan internasional memiliki fungsi memberikan kredit dan pembiayaan baik dalam kredit ekspor maupun uang muka jaminan ketika akan mengeluarkan letter of credit. Ada juga maskapai pelayaran, yakni perusahaan pelayaran yang berfungsi sebagai alat transportasi dalam kegiatan ekspor maupun impor. Maskapai pelayaran harus memastikan bahwa barang dagang dibawanya harus sampai di tujuan pada waktu yang telah ditentukan. Ada juga perusahaan asuransi dan surveyor. Nah, kalau surveyor di sini memiliki pengertian sebuah badan yang memiliki fungsi sebagai pemeriksa terhadap kualitas, cara pengepakan, keabsahan dokumen-dokumen bagi barang-barang yang akan diekspor atau diimpor. Dan tentunya masih banyak lagi contoh lain. Oke, yang terakhir ada hambatan yang sering terjadi dalam bisnis internasional. Yang pertama ada tarif biaya masuk dan batasan perdagangan. Tarif ini merupakan pajak yang dikenakan untuk setiap barang yang diperdagangkan untuk keluar masuk ke dalam negeri, baik barang impor maupun barang ekspor. Dan yang kedua ada perbedaan bahasa dan kultural. Bahasa merupakan alat komunikasi yang vital untuk menjalin relasi dan kerjasama di negara lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Hal ini tentu dapat menghambat kelancaran bisnis internasional. Yang ketiga ada kondisi politik dan hukum undang-undang. Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara tertentu juga bisa menghambat bisnis internasional, karena terbatasnya juga hubungan bisnis dari kedua negara tersebut.
Selain itu, ketentuan hukum undang-undang yang berlaku di negara tersebut juga bisa membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Dan yang terakhir ada hambatan yang berkaitan dengan operasional. Hal ini mencakup masalah operasional seperti transportasi atau pengangkutan barang, peraturan atau kebijakan negara lain, dan perbedaan tingkat harga upah. Sekian presentasi dari kelompok 12 mengenai materi bisnis internasional. Kurang lebihnya kami mohon maaf, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.